adalah menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Menghasilkan akan manfaat yang belum ada lawan inya. Jadi inya ini hendak menghasilkan manfaat yang mana manfaat ini belum ada lawan inya. Itu yang pertama. Sehingga inya tetap berusaha dan berikhtiar. Yang kedua, semalam memeliharakan akan manfaat yang telah ada kepadanya. Ia sudah punya manfaat, lalu menjaga dan memelihara manfaat ini jangan sampai hilang lawannya. Nah, maka itu juga adalah dengan cara usaha dan ikhtiar baginya. Maka itu tidak menghilangkan tawakal. Yang ketiga, menolakkan mudarat yang lagi akan datang. Lalu ia berusaha sekira jangan mudarat itu datang lawannya. Berikhtiar supaya kayak apa mudarat itu jangan datang lawannya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, menolakkan mudarat yang telah ada padanya, yaitu menolak mudarat yang sudah ada lawannya. Lalu ia berusaha, lalu ia berikhtiar agar mudarat yang ada lawannya ini hilang daripada dirinya. Nah, maka itu adalah juga tawakal. Jadi tawakal yang tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar ini ada 4 macam. Yang pertama, nah ini yang kita bicarakan, yaitu menghasilkan akan manfaat yang ada, yang tiada ada kepadanya. Inya hendak mendapatkan sesuatu, sesuatu ini belum ada lawan inya. Maka yang pertama ini contohnya ada 3 macam. Adapun misal yang pertama itu maka terbahagi atas 3 bahagi. Bahagi yang pertama, tiada dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu, melainkan dengan diusahai akan dia seperti ia hendak makan suatu makanan yang tertaruh pada hadapannya. Maka tak dapat tiada daripada mencapai akan dia dengan tangannya karena memasukkannya ke dalam mulutnya. Inya hendak menghasilkan sesuatu yang belum ada lawan inya. Misalnya inya lapar, lalu hendak kanyang. Maka yang hendak kanyang tadi, inya harus berusaha. Napa usahanya? Mengambil pakai tangan dan menyulung ke muntungnya. Mengambil pakai tangan ini usahanya. Nah, menyulung ke muntung takut lalu kanyang. Itu naranya tawakal juga. Dan yang mana usahanya ini secara adat. Secara adatnya apa? Bila ada makan, lapar. Bila makan, kanyang. Itu secara adat itu. Jadi hukum adat tuh. Bukan makanan yang menganyangakan, bukan yang kita yang menyuap ini yang menganyangakan. Siapa yang menganyangakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya yang menganyangakan. Sedangkan yang menyuap, menyulung, mengunyah dan meneguk itu hanya usaha dan ikhtiar. Itu secara adat namanya. Adat itu apa? Hukum adat itu hukum nang berulang-ulang dan apa namanya hasilnya sama itu. Itu namanya hukum adat. Hukum adat itu hukum nang berulang-ulang dan hasilnya sama seperti itu. Makan, bila makan kanyang. Itu juga
Ulang tuh diulang, bila makan kanyang pulang, bila makan kanyang pulang. Itu naranya hukum adat. Jadi hukum yang berulang-ulang dan hasilnya sama seperti demikian. Nah, maka itu naranya hukum adat. Bila ada hukum yang menyalahi daripada adat ini, lalu disebut dengan khawarikul adat. Apa khawarikul adat? Yaitu menyalahi adat. Sehingga bila ada orang kada makan tapi dia kenyang terus, nah naranya khawarikul adat, yaitu menyalahi daripada adat. Nah, bila menyalahi adat ini terjadi kepada para nabi-nabi, lalu disebut dengan mukjizat. Bila lawan para wali-wali, lalu disebut dengan karamat. Bila terjadi lawan orang nang biasa yang soleh, maka naranya ma'unah, pertolongan dari Allah. Bila terjadi kepada orang nang ahli maksiat, maka naranya istidraj. Nah, hukum adat ya kayak kita biasa ini. Bila kita makan, kanyang makan, kanyang makan, kanyang. Itu namanya hukum adat. Lalu ada orang yang ada makan, ini kanyang. Nah, itu namanya menyalahi adat. Nah, menyalahi adat itu seorang nabi itu disebut menjadi mukjizat. Nah, kayak Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 40 hari, ada makan apa-apa di situ, tapi hidup aja. Nah, maka itu namanya mukjizat. Nah, pada umumnya kita kan kayak itu, yaitu menyesuai adat ini kita sesuai menyesuai adat, karena memang itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menyediakan sesuatu itu sesuai dengan sebab-sebabnya. Nah, sebab inilah yang disebut dengan ikhtiar kita. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Tiap sesuatu itu memiliki sebab, nah maka ikutilah sebab tersebut. Ikuti sebabnya. Apa sebabnya? Bila kita makan dengan sebab makan, akhirnya kenyang. Nah, itu mengikuti sebab, dan itu sesuai adat. Nah, jadi kata kawan kita pun hendak kanyang kada bang makanan. Nah, itu lain orangnya itu. Lain makamnya itu pun kita orang biasa yang sesuai adat ini, bila makan hanya kanyang. Nah, tapi bagi kita jangan dikatakan bahwa nasi itu nang mengenyangkan, makanan itu nang mengenyangkan karena sebab makan tadi. Siapa yang mengenyangkan? Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita rubah dalam hati kita nih. Jangan sampai makanan aja mengenyangkan dia tuh sampai ke Tuhan dosa aja gawian. Kenapa? Ya kayak ini bang ini dosa apa? Dosa batin lah. Maksiat ini taat batin. Bilanya paham, bilanya mengerti, bilanya mengakui bahwa itu datang dari Allah. Naranya dari tawakal. Naranya apa tuh naranya? Naranya takdir Allah yang menerima itu sebagai tawakal, dan dia kadang menghilangkan daripada usaha tadi. Nah, maka itu naranya tawakal. Makanya dapat pahalanya. Tapi bila ia menganggap bahwa makanan itu namanya makan, minum itu nama menghapus hausnya, nah maka itu tetap dianggap basalah, karena hanya sesuai dengan tawakal tadi. Jadi tawakal itu makan tetap makan, minum tetap minum, ya kan? Nah, tapi inya menyandarkan segala hasilnya itu lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuai adat itu kita menghendak kanyang, nah makan. Bila kada makan, lapar gitu. Itu sesuai adat, ya kan? Kayak juga api itu adatnya apa? Panas, membakar. Nah, itu yang membakar itu hasil daripada membakar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan api itu yang membakar. Tapi secara adat saja, bila karena api tak bakar. Bila karena api tak bakar. Tapi bisa juga walaupun ada api kan bakar, kayak Nabi Ibrahim. Nah, itu buktinya tuh bahwa api itu bukan membakar, tapi adatnya aja, kebiasaannya aja. Bila tak karena api tak bakar, karena api tak bakar. Dan jangan sampai kita beretikat bahwa api itu nang membakar. Nah, itu naranya kita sudah masuk tuh tawakal lawan Allah Ta'ala.
Jadi tetap kita berusaha. Pun hendak memati api, mati apinya juga pakai banyu. Nah itu adat juga itu pulang api itu dimakan atau banyu. Jangan sampai kalau apa juga api ini kalau membakar habis bayi rumahnya. Ya kan? Itu namanya nang tawakal, nang ada pakai usaha itu dianggap salah. Jadi usahakan juga, tapi aku sudah tawakal juga. Ya serahkan semuanya itu adalah keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Jadi tiada dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat, melainkan dengan diusahai akan dia. Seperti ia hendak makan suatu makanan yang tertaruh pada hadapannya. Jadi ada sudah di hadapan makanannya, tapi mau inyak ada mengambil, mau inyak ada menyuap, maka inyak ada panjangkannya. Nah, itu secara adat itu bila ada berusaha, bila ada inyak berikhtiar, nah ada mengambil tadi itu, ada menyuruh tadi itu, nah maka inyak tetap lapar itu secara adat. Maka tak dapat tiada, artinya pasti daripada mencapai akan dia dengan tangannya karena hendak memasukkan ke dalam mulutnya. Nah pasti mau mengambil makanan tadi lalu memasukkan ke dalam mulut. Itu yang pertama. Diinya anak kenyang, nah maka dengan usaha dan ikhtiarnya yaitu mengambil makanan tadi dan menyulum ke dalam ke dalam muntungnya, sehingga dengan demikian inya menjadi kenyang. Nah asalnya lapar jadi kenyang, itu yang disebut tadi menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Yang ada asalnya lapar, lalu dengan usaha makan tadi lalu inya jadi kenyang, nah lalu jadi ada jadinya. Itu yang pertama contohnya. Dan demikian lagi seorang yang hendak beranak, jangan beranak pak, beranak, yang hendak berisi anak, nah itu nama judulnya adalah mau beranak ada beginian, nah jadi di sini bacaannya beranak. Jadi seseorang yang hendak beranak tak dapat tiada, artinya pasti pada adat itu daripada menjimak akan istrinya. Nah, jadi jimat itu ikhtiar, usaha ikhtiar juga, sehingga ini dapat anak. Berapa banyak orang yang berjimat tapi kan dapat anak. Nah itu kan memang ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentunya usahanya menghendak beranak itu jimat dahulu. Mungkin kada berjimat, dari mana datang anak? Ya kan? Mungkin kada berjimat dari mana datang anak? Nah maka disitulah usaha ikhtiarnya untuk berjimat sehingga dapat anak. Maka dapat anak tadi bukan karena jimat tersebut. Ulang hakikat hati kita. Mau dimuntung ada apa? Di luar ada apa? Syariatnya memang kayak itu, adatnya memang kayak itu. Tapi dalam hati kita, dalam keyakinan kita, ada boleh meyakini bahwa dengan jimat tadi itulah yang mendasarkan dia dapat anak. Nah, sehingga nambah jimat itu pun belum tentu dapat anak. Nah ya itu kan 10 tahun kawin, 20 tahun kawin, lalu ada anak kan? Nah bukan karena inya, bukan karena jimat tadi, tapi memang karena Allahnya nang kada memberi. Nah sehingga jangan sampai kita mau merasakan orang anak ada sing anakan nih, ya kan? Orang ada sing anakan diurahkan pulang kasihan. Napa urahannya? Kehandapan mau menikah menjadikan sampai, nah katakan jangan sampai, iya kan? Katakan kehandapan. Nah jadi itu nama namanya jimat itu salah satu adat yang usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan anak, usaha ikhtiarnya kan. Sehingga dengan jimat, nah itu pun dengan jimat ini belum tentu juga dapat anak lagi. Tapi pastinya bila ada berjimat, nah secara adat pastinya atau bila ada berjimat secara adatnya maka pasti kada beranak, itu secara adat. Tapi kalau secara ketentuan Allah Ta'ala bisa aja kada pakai jimat berisi anak, kayak Siti Maryam, bahkan kayak Nabi Ibrahim, Nabi Adam, kada bapak, kada mama. Nah
langsung ada situ. Itu juga Siti Maryam tuh ada pakai jima, ada anak. Nah, maka disitulah etika kita bahwa jima itu bukan nang mendatangkan anak, tapi secara adat bilanya orang hendak beranak pasti dengan cara berjima dahulu. Itu secara adatnya. Namun secara ketentuan Allah Ta'ala tadi ya bisa aja ada pakai jima, yang kayak Siti Maryam ya kan ada berjima. Nah itu di luar daripada adat, maka itu adalah disebut dengan karamah. Karena Siti Maryam itu bukan nabi, beliau adalah orang yang solehah, disebut itu adalah karamah. Itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa lama dahulu tuh ada kan di TV itu lomba aku juga ada nang ada kawin, tapi batiah nang orangnya. Adakah beritanya mendengar? Oh, adakah mendengar beritanya? Di binian, di pondoknya, ya di pondok orangnya. Ada suami pacaran, ujian mamanya tuh. Ada coba apa-apa, tapi hamil. Sekalinya diteliti, lawan pimpinannya. Tuh beritanya itu belum tahu. Jadi mau kada mau itu secara adat, secara pasti berjimat dahulu. Itu juga pulang orang tentang berjimat tadi hendak ada anak. Nah, Pak Habib pulang kita sekira apa tuh ikhtiar juga, usaha ikhtiar itu sekira apa tuh sekira ini jangan banyak anak. Pak Habib juga pulang itu ikhtiarnya, tapi bukan karena Pak Habib tadi inya jarang anak. Tetap Allah yang menentukan inya jarang berisi anak, itu tetap tuh dalam keyakinan. Tapi kalau dalam usahanya inya Pak Habib dahulu lalu menjalani anak tadi. Nah, lalu apa hukumnya Pak Habib itu? Nah, hukumnya Pak Habib itu adalah terperinci. Bilanya Pak Habib untuk kada mau beranak sama sekali, kada hendak lagi beranak, nah itu diharamkan, kan boleh. Tapi kalau hanya untuk menjarangkan anak, saya kira anak ini kawa apa namanya tuh kawa di haragu nyaman di haragu tuh amungan kayak kita misalnya setiap tahun keluar misalnya tuh ya kan, nah banyak ada kesanggupan misalnya konkursi dan sebagainya, tahunya Pak Habib. Nah maka Pak Habib itu ada apa hukumnya hanya untuk kemaslahatan aja, bukan untuk apa namanya untuk menghilangkan agar minyak ada anak. Nah, jadi Pak Habib dulu hanya jarang misi anak, kayak itu juga tuh berjimat dulu hanya dapat anak. Ada kalau kisah Habib ya setiap tahun biniku betianan bamamai bujur siapa karena minumnya aku juga sini nabi ya sama minum lagi ada sama minum karena bini minum mau nggak itu ada anak tuh ya kan di warung sini kuciak tuh Habib di sini tiap tahun anak apa biniku beranak tiap tahun ini. Bilang siapa kira mau minum kopi aku juga sini nah sini tuh nang minum biar puluh kopi kayak karena sampai beranak adanya. Ya kamu secara adatnya tadi itu, jadi secara adat hendak menjarangkan anak tadi, nah caranya ikhtiarnya, apa tuh caranya dengan Pak Habib tadi itu. Ya, nah jadi bahwa, nah tadi itu, yang kedua contoh yang kedua, dan demikian lagi seorang yang hendak beranak tak dapat tiada pada adat itu daripada menjima'akan istrinya. Nah jadi kan inya kadada lagi itu hendak menghasilkan anak tuh. Inya kada berisi anak, lalu inya hendak menghasilkan anak dan inya kada meninggalkan usaha dan ikhtiar tadi. Nah apa usaha ikhtiarnya? Yaitu dengan cara jima tadi tuh. Kada meninggalkan juga. Nah maka itu pun juga namanya tawakal lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Demikian lagi orang yang hendak berbendang, orang yang hendak berbendang atau bahasa Melayu berbendang itu bertanam gitu tuh berumah. Tak dapat tiada daripada menanam benih pada tanah yang baik. Nah kayak itu juga hendak berumah, hendak dapat benih, ya kan?
Kada meninggalkan usaha dan ikhtiar. Apa usahanya? Nah, ya rumah tadi bertanam, belajar, begitu, mengatam dan lain sebagainya, hanya dapat balik dari itu. Nah, maka hasil daripada bertanam tadi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita nang harap rumah, bukan karena kita nang banyak memenuhinya lalu banyak pulihkannya. Itu semuanya hanya usaha dan ikhtiar. Hasilnya semuanya hanya kembaliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunarannya tawakal juga nih. Nah, jadi melihat hasil dari misalnya itu pada baiknya itu, ya serahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, tapi hasil daripada usaha dan ikhtiar itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang yang kaya ini kada akan bersakit hati lagi itu menerima hasil. Apa kata jadinya baik, ya kada lawan inya tetap inya menerima dengan sebaik-baiknya, karena inya menyerahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi itu nang berkawin 10 tahun, 20 tahun kada sing anakan tadi itu inya tetap misalnya menyandarakan lawan Allah Ta'ala. Nah, makanya kada duka cita. Amun menyandarakan lawan sauran, apalagi kalau mandang hari ucapan-ucapan orang. Nah, lalu aja lagi kita rumah tangga akhirnya kada jadi bahagia lagi. Karena apa? Karena kada menyerahkan hasilnya itu lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengusahai ia akan sekalian yang tersebut ini tiada menafikan akan tawakal. Nah, jadi berusaha semujaan itu tadi itu kada menafikan tawakal, kada menghilangkan tawakal, tetapi dengan dua syarat. Nah, jadi kada hilang tawakalnya, tapi syaratnya dua. Apa syarat pulang? Apa pulang syaratnya? Pertama, hendaklah engkau ketahui bahwa tangan dan makanan dan jimat dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada yang demikian itu. Ya cerita. Jadi kita kada beranggapan bahwa dengan cara kita menyuap tadi, dengan cara kita makan tadi lalu kenyang, sehingga kita kada mengiktikatakan bahwa makan itu nang menganyangkan. Siapa yang menganyangkan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya itu ibah makan itu apa? Doa yang kita baca. Doa yang kita baca itu makan apa? Selain daripada alhamdulillah itu apa tak? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu bacaannya kenapa tuh? Ini nama menganyangkan itu siapa? Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan. At'amani, yang memberikan aku makan akan makanan ini. Wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, yang memberikan aku rizki tanpa ada daya dan upaya lawan aku. Jadi kita makan itu bukan hasil kita nama unjun. Iwak menggana bubuya nomor ubar itu bukan hasil kita, hasil kita nama wujud itu dari mana? Rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun akhirnya kita akan menating wujud tadi, walaupun akhirnya kita tulak apa tuh tapi lawak untuk mengunjung tadi itu hanya usaha dan ikhtiar. Yang memberi kita rezeki siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ibah makan tuh jangan kada ingat alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Wala quwwah itu kan ada quwwah Pak. Quwwah itu kekuatan tuh. Tiada ada daya dan kekuatan. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita ingat tuh lawan Allah Ta'ala. Jangan ini banget kita merancang menjadi adat kalau kita tuh makanan ini namanya apa? Aku nang mencarinya. Nah itu Pak, aku nang berumahnya, aku nang bertanamnya, aku nang mencari iwaknya. Lalu aku sabaratakan. Nah ini baru kita hilangkan tuh sedikit demi sedikit dalam hati kita.
ya kan? Biar apa tuh? Biar kada ta'akui ampun saurang terus. Jadi punya sudah lawan Allah Ta'ala, hasilnya banyak pas sedikit kan, ya tetap kita serahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pertama syaratnya hendaklah engkau ketahui bahwa tangan dan makanan dan jimat dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada yang demikian itu, dan hanya sesungguhnya yang memberi bekas kepada yang demikian itu semata-mata daripada kudrat Allah Ta'ala. Kedua, jangan engkau berpegang di dalam hatimu kepada sesuatu yang tersebut itu. Nah, jangan percaya pulang makanan ini, apa namanya, makan ini namanya makan, jimat ini namanya anak. Nah, jangan kita jadi mempercayai, berpegang dalam hatimu kepada sesuatu yang tersebut itu, dan hanya sesungguhnya semata-mata di dalam hatimu itu berpegang kepada Allah Ta'ala yang menjadikan akan yang demikian itu. Nah, jadi hati kita tetap berpegang dengan Allah, itu syarat. Nah, itu adalah apa tuh, misal pertama tentang menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Itu aja karena pembahagian yang kedua kayak apa pembahasannya. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita halal, minta maaf, kita ridho dunia akhirat. Kami terima wakaf langsung di pondok pesantren Al-Mursyidul Amin yang pahalanya